Guys, tragis banget guys. Kisah keluarga di Tangerang Selatan. Gue barusan dapat kabar dari teman-teman di dunia fintech. Ada orang umurnya 30 tahun diri. Tetapi dia diri bukan sendirian guys. Karena ternyata pria berusia 30 tahun ini dia juga membunuh istrinya yang berusia 28 tahun. Dan pada saat yang sama dia juga ikut membunuh anak balitanya sendiri. Usia masih 3 tahun. Dia cek sampai guys. Balita yang tidak berdosa ini hanya karena bapaknya yang gak ada otak ini by the way terjerat utang pinjol. Dan ini gue kesel banget guys. Kenapa selalu dibiarkan dan makin kesini lu udah tahu ya. Negara makin susah, rakyat hidup makin susah. Dan gue udah bilang ya. Orang yang ngutang ke bank makin banyak. Orang yang makan tabungan paling banyak. Dan kalau gak punya tabungan dia kemana? Dia ke pegadaian. Dia pergi ke pinjol buat dapetin duit demi bertahan hidup. Atau yang lebih ngeri karena dia terjebak judi online. Ya ini kisah tragis yang ternyata gue kaget, gue juga jadi korbannya juga. Kok bisa? Karena ternyata ada perusahaan, jadi vendornya kita udah lama bertahun-tahun, mendadak gue ditelepon sama karyawannya. Dan dia bilang, Pak Benny saya mau konsultasi keuangan. Oh ya oke lah, karena gue kenal sama bos lu, gue terima. Apa yang lu mau bilang? Ya Pak Benny saya punya hutang. Oh gue kira tadi dia mau ngecek harga saham apa yang naik. Ternyata dia nanya sama gue soal hutang. Oh gue udah tahu nih kayaknya ujungnya nih. Konsultasi keuangan, cuma di pintu gerbang. Masuk ke tengah, saya terjerat utang. Utang apa? Saya punya utang Pak. Berapa? 16 juta Pak. Di mana? Akhirnya sebut nama merek pinjol A sama B. Oke, 16 juta. Tapi gue udah tahu karena udah pengalaman gue yang kesekian kalinya. Kalau orang utang pinjol itu kayak nggak ada orang pakai lu pakai udah berapa banyak? Nggak ada Pak, baru sekali coba-coba doang. Nggak ada. Pasti dia udah berkali-kali, pasti udah coba berbagai merek, dan pasti dia sudah menipu banyak orang supaya dia bisa belanja terus melaksanakan hobi banyak itu. So ketika gue tanya, lu berapa? 16 juta. Dari berapa? 2 pinjol. Di situ gue udah tahu dia bohong. Lu nggak bisa cuma berapa kali udah make? Cuma 2 kali Pak. Nggak ada ceritanya cuma 2 kali. Kalau lu bisa jadi kedua kali karena lu udah nagih kan. Makanya dari 1 kali nambah jadi 2. 2 pasti nambah dong jadi 3. So gue tanya lagi, udah lu jujur aja sama gue. Gue kan bukan orang yang baru lahir di planet bumi ini. Jadi gue ketemu orang kayak lu udah 7.000 kali. So gue yakin pinjol lu nggak cuma 2. Oh iya Pak Ben, maaf. Sebetulnya ada 6 Pak. Oke, berapa total utangmu? 80 juta Pak. Oh iya. Jadi gini, lu kalau bohong sekali lagi gue bilang ya, jangan nganggep gue itu bodoh. Seperti orang-orang atau orang tua lu yang gue yakin udah lu kibulin lah. Dan atau istri lu atau teman kerja lu, enggak ada. Nggak mungkin lu cuma 6 pinjol. Coba lu jujur lah sama gue, udah berapa pinjol yang lu masukin? Ya sebetulnya Pak ada 21 Pak. Oh, oke. Duitnya berapa? 300 juta. Lu jadi lihat ya si bangsat ini ya, dari 16 juta naik jadi 300 juta. Jadi awalnya diterima 16 juta gue ya cuma buat gali lubang tutup lubang aja dapat 300 juta. So anyway gue tanya lagi, 300 juta. Ada 21 pinjol. Apa aja pinjolnya? Gue lihat wah banyak banget warna-warni, Magiku Hibiniu dari merah, jingga, kuning, biru, hijau, semua warna pinjol di planet ini. Mungkin dari Timor Leste juga dia daftar tuh buat gali lubang tutup lubang. Dan kalau dihitung-hitung karena akhirnya gue tanyain semuanya breakdownnya, lu tahu bunga yang dia bayar berapa? 40% per bulan. Yang lebih miris lagi, ternyata ini bukan kejadian di 1-2 titik aja. Gue tanya ya, kenapa lu harus ngutang sampai sebanyak itu? Kan setahu gue gaji lu banyak di kantor itu. Gaji lu berapa sih di sana? Oh ya Pak, double digit lah, sekian belas juta. Oke. Terus kenapa lu sampai harus berpinjol-pinjol sampai 300 juta? Ya soalnya mertua saya mau pulang kampung Pak. Jadi saya beliin tiket pesawatnya, saya beliin hotelnya. Oke. Terus apalagi? Masa sampai 300 juta pulang kampung cuma 3-4 hari? Ya Pak, soalnya habis itu anaknya mau ikut perlombaan Pak, balap mobil ada di Bali. Saya harus bayarin juga. Anaknya siapa? Ya anaknya saudara ipar saya Pak. Akhirnya gue gali-gali, dia banyak mengeluarkan duitnya buat hal-hal konsumtif yang gak ada hubungan dengan dirinya sendiri. Tapi dia buat jaga gengsi. Gengsi ke saudara ipar, gengsi ke mertua, gengsi ke tetangga, sehingga dia harus ganti motor baru, ganti handphone baru, beli uang jalan-jalan dan segala macam yang dia tahu sebetulnya nggak penting banget dan dia pun nggak bisa bayar itu. So dia akhirnya ikut pinjol untuk membiayai gaya hidupnya. Tolol. Ya lu tuh tolol. Nggak bisa bedakan mana keinginan, mana kebutuhan. Maksudnya apa? Lu kalau nggak makan 3 tahun lu mati nggak? Gua rasa lu mati ya. Berarti itu butuh. Itu perlu, itu namanya keperluan. Oke. Tapi kalau lu tidak mengganti Xiaomi lu menjadi iPhone, lu mati gak bulan depan? Gua rasa enggak. Itu namanya keinginan. Beda. Hal yang wajib, perlu, lu butuhkan, lu harus penuhi. Ya dong. Tapi hal yang gak penting itu namanya keinginan. Jangan lu turuti keinginan lu jangan lemah daging lu.
Sehingga lu nafsu dengan hal-hal yang gak penting. Akibatnya duit hasil jerih payah lu cuma numpang lewat memperkaya pengusaha pinjol itu. Bayar 40% per bulan lewat Bank BCA, bunganya 12% setahun. Gila lu tuh, asli gila. Kenapa lu gak pinjam ke bank? Oh gak bisa pak, kalau ke bank kan ribet, kalau ke pinjol itu gampang. Nah ini yang masalah, orang merasa duit pinjol itu bukan duit yang harus dia kembalikan. Bukan duit yang menjadi kewajiban. Dia merasa duit pinjol adalah duit yang turun dari langit. Berkah dari sang ilahi, tanpa harus effort, guling-gulingan di tempat tidur, pencet turun duit 20 juta. Goblok, lu kira ada makan siang gratis. Sampai kemudian datang preman ke kantor lu. Datang debt collector ke rumah lu, sampai ke rumah mertua yang membanggakan lu sebagai menantu idaman. Mau liburan dibayarin. Bego, gak begitu konsepnya. Terus gue tanya lagi, kenapa tiba-tiba lu telepon gue? Iya pak, karena kemarin debt collector datang ke kantor pak, nagih ke bagian keuangan. Saya malu pak, saya sih udah koordinasi sama mereka supaya jangan bilang siapa-siapa. Oh kok jadi aneh nih, jadi perlu koordinasi sampai kemudian gue ditelepon. Tapi ya realitanya seperti itu, orang habis duitnya untuk hal-hal yang gak penting. Dan ini kejadian di mana-mana. Makanya kemudian gue bilang sama teman-teman gue, dan teman-teman di sini yang punya usaha wajib dengarkan saran gue ini. Apa? Mulai bikin yang namanya fakta integritas. Karena ternyata di kemudian hari terbukti ini mengganggu perusahaan kawan kita itu. Apa? Ketika dia mau pinjam duit ke bank, apa yang terjadi? Bank menolak kreditnya. Karena ternyata ada list karyawan-karyawan mereka yang masuk call 5. Artinya mereka udah gagal bayar berkali-kali, akhirnya dianggap sebagai bermasalah. Jangan-jangan mereka bekerja di perusahaan yang bermasalah. Karena ketika ditanya sama debt collector, kenapa lo gak bayar? Iya gaji saya belum turun pak, THR saya gak dibayar pak. Akibatnya kayak perusahaan ini laknat banget ini. Gaji karyawannya aja gak dibayarin. Padahal memang karyawannya blangsak. Tapi akibatnya perusahaan menjadi sulit. Perusahaan mau gerak gak bisa. Perusahaan mau ambil kredit, ada perjanjian ekspor barang jadi nggak bisa. Rugi begitu banyak karyawan yang dirugikan. Ini perusahaan kita ada di Semarang nih kawan kita ini. Mereka akibatnya kehilangan order nilainya 3 miliar. Gara-gara si bangsat ini terlibat pinjol, tapi bank nggak bisa ngeluarin kredit untuk membiayai proses produksi barang-barang ekspor ini. Nilainya 3 miliar. Total dia kirim 8 kontainer. Bodoh. Dan ini udah gue mau bilang sama teman-teman. Kalau kemarin lu bikin perjanjian kerja sama karyawan, kalau kena wajib dipecat. Udah, let it go aja. Sekarang zaman berubah, makin kompleks guys. Teman-teman apalagi di sini yang pelaku usaha, istri yang punya suami dan suami yang punya istri, pantau terus gerakan pasangan kalian. Karena nanti kalau udah ribet urusannya, ketemu preman, debt collector dan lain sebagainya nggak enak. Atau ujung-ujungnya perusahaan lo sendiri ikut nyungsep. Makanya sekarang lo udah harus bikin perjanjian hitam di atas putih sama pasangan lo. Ingat, sama pasangan lo. Bahkan sama karyawan di perusahaan lu. Udah gak ada ceritanya lu tuh legowo, ikhlas atau tutup mata, enggak. Sekarang lu harus tulis, bikin perjanjian hitam di atas putih, nama karyawan ini, usia sekian, nomor NIK sekian. Dengan ini berjanji, kalau saya terlibat makai korupsi, terlibat kasus kriminal, lu tiba-tiba mendadak join, atau entah kenapa lu ikut anggota di negara bagian mana lah, lu dapat ilham bahwa itu hal yang baik untuk dilakukan, itu kriminal guys. Lu wajib dipecat atau lu mengundurkan diri. Atau yang ketiga, sekarang tambahan lagi. Kalau karyawan ini terbukti ikut judi online, lu wajib diri. Ya udahlah Pak, tapi nggak berani dia diri, lu dipecat lah. Lalu lu mengundurkan diri. Sekarang ada tambahan lagi guys. Ada yang lebih ngeri dari judi online, namanya pinjol. Ternyata pinjol itu membuat orang ketagihan. Karena orang yang terkena pinjol, gue udah lihat dengan mata kepala gue, kalau ketemu itu kayak orang sakau. Putih, gemeteran, grogi. Ya itu kalau masih ada niat buat balikin ya. Kalau gak ada niat buat balikin mah hai doang aja, dia ganti KTP pesen pinjol lagi. Dan yang paling parah, jadi hobi ngibul. Itu bahaya. Gak ada satupun omongan yang lu bisa percaya. Ingat ya, lu jangan pernah denger omongan orang yang pakai udah pasti ngibul dan ngibul terus. Udah pasti lah, inget lah, gue lebih banyak makan asam garam dibanding lu. Yang kedua, orang yang kena judi online, tukang tipu udah selesai. Orang yang kena pinjol juga punya tendensi yang sama. Dia hobi ngutang, dia hobi tidak membayar kewajibannya, dan dia jadi ujung-ujungnya hobi ngibul. Hati-hati. Dan orang seperti ini lu harus pecat. Dan di kantor gue ada tambahan lagi. Kalau lu ikut trading online, lu trading saham, lo trading forex, atau lebih tolol lagi trading kripto, goblok, gak ada otak. Orang kayak begini gak bisa dipercaya. Ini tidak waras orang-orang yang hobi trading ini, wajib dibinasakan guys. Jadi lo bikin kontrak, kalau lo terbukti di kemudian hari ada orang lihat lo lagi makan di warteg, lo lagi ngapain ya, main tring.
Judi online binasakan. Ada pinjaman online. Ya Pak, tapi bunganya saya bayar terus kok tepat waktu. Goblok, binasakan. Bunga 40% dianggap normal. Bro, bunga 40% sebulan. Bank BC aja belum tentu naik 40% setahun. Ini disuruh bayar bunga 40% per bulan, kan gila. Nggak masuk logika guys. Good news guys, kabar spesial buat kalian karena Sekolah Saham Benix Season 8 akan segera dibuka dan temanya luar biasa menarik nih, khusus buat teman-teman investor pemula di IHSG yang bingung cara beli saham, investasi dan bisnis apa yang menarik. Kita akan membahas tentang mineral berharga dengan lebih detail lagi. So buat kamu yang masih bingung gimana sih cara beli saham di IHSG, gimana sih caranya profit di IHSG, kamu bisa pakai kalkulator investasi yang ada di www.sekolahsahambenix.com. Pakai di situ, tentukan target investasi kamu dan kamu bisa lihat bagaimana caranya kamu bisa mendulang cuan di IHSG. So buat kamu yang belum bergabung di season sebelumnya, ini kesempatan langka buat segera bergabung. Dari yang harganya 12 jutaan sekarang tinggal 9 jutaan saja. Ingat ya, khusus 25 orang pertama yang mendaftar sebelum tanggal 31 Agustus 2025. Segera daftarkan dirimu sekarang juga di www.sekolahsahambenix.com atau hubungi nomor WhatsApp yang ada di bawah ini. Lu nggak mau punya karyawan, punya tim yang nggak ada logika? Iyalah, nggak waras. Karena ujung-ujungnya apa? Gue udah lihat orang-orang pinjol ini ujung-ujungnya nanti minjem duit sama teman kantornya. Udah makin ribet nih urusannya nih. Dan gue udah lihat yang begini ujungnya tidak baik. So lu harus berani cut sedini mungkin dan seawal mungkin. Ini gue kasih tahu lu waspada guys. Ingat ya, waspada. Gue udah bikin videonya bahwa angka tingkat orang yang pergi ke pegadaian meningkat, bukan mengurang. Orang yang makan tabungan meningkat, bukan mengurang. Orang yang berutang di pinjol meningkat, bukan berkurang. Lebih sadis lagi, kita punya data resmi kok di KPPU. Lu tahu nggak edaran duit pinjol itu begitu masifnya, mereka bisa download duit sampai 1.650 triliun guys. Jadi jangan anggap remeh kalau lu lihat suami lu, istri lu, karyawan lu terlibat pinjol, lu jangan anggap remeh. Itu bisnis yang lebih besar daripada jual beli. Maka dampak kerusakannya juga parah. 1.650 triliun ini diduga terjadi kecurangan dalam bisnis pinjol di Indonesia. Dan bukan gua yang bilang, ini sumber resmi. So teman-teman jangan anggap remeh ya, ini adalah penyakit masyarakat. Kalau orang bilang penyakit masyarakat itu cuma narkotika, salah. Prostitusi, salah. Dar, salah. Korbannya paling cuma berapa orang sih? Tapi pinjol ini korbannya dari Sabang sampai Merauke. Nilai bisnisnya 1.650 triliun, bukan hal yang kecil. Jangan sampai itu merusak keluargamu. Jujur-jujuran aja lah. Lu tulis kolom komentar di bawah ini. Berapa banyak dari kalian punya kenalan yang hancur keluarganya, hancur bisnisnya karena pinjol. Guys, sekali lagi gue mau bilang ya, belajar membedakan kebutuhan sama keinginan. Dan ini lu harus ajarkan ke karyawan kalian, ke perusahaan kalian. Bahkan gue berulang kali datang ke perusahaan teman-teman kita juga, gue kasih kuliah mereka. Lu kalau punya duit, mendingan lu taruh di saham, selesai. Dibanding lu ikut pinjol. Lu pinjol ya Pak, tapi pinjol bunganya ada yang cuma 30% setahun. Hello, lu beli saham Bank Mandiri pun belum tentu naik 30% setahun. Lu bayangin lu punya duit langsung harus minus. Buat apa? Ya Pak, tapi saya pinjol buat beli saham. Lebih gila lagi. Apa jaminannya lu beli saham pakai pinjol? Lu bayar bunga pinjol sudah pasti 40% sebulan. Lu beli saham belum tentu naik 40% sehari. Sebulan, bahkan setahun pun belum tentu. Jadi jangan pernah lu beli saham, apalagi mau investasi, pakai duit pinjol. Itu udah gak logis. Karena bunga bank, bunga pinjol adalah hal yang pasti. Lu diteror debt collector adalah hal yang pasti. Preman datang ke rumah lu adalah hal yang pasti. Saham lu naik belum tentu. Jadi jangan goblok. Tapi ada yang lebih gila lagi Pak, saya masih mending. Apa masih mending lu? Ya ada orang kok, teman saya, dia ambil duit pinjol 50 juta. Terus trading. Lu kira lucu, lu ketawa hari ini di rumah lihat video ini, tapi faktanya lu baca di kolom komentar. Banyak orang yang ikut pinjol karena trading forex. Hei, baca kolom komentar biar lu dapat ilmu bahwa orang goblok dan gila yang kayak begitu jumlahnya masif di Indonesia, oversupply bahkan. Apalagi pinjol buat trading kripto. Di antara makhluk-makhluk binatang ciptaan Tuhan yang paling biadab yang inilah. Udah duitnya dapat dari ngutangnya buat beli barang haram, kripto. Selesai lu, habis lu. Orang beli saham aja gue maki-maki, apalagi lu duit pinjol buat kripto, kan gila. 11-12 nih. Manusia ambil duit pinjol buat trading kripto, manusia ambil pinjol buat trading forex. Udah habis aja duit lu dimakan bandar. Dan ini jadi kenyataan karena setelah gue sharing soal ini sama teman-teman kantor gue, dan lu harus sharing video ini sama teman-teman kantormu. Datang tim kita, head kita lah. Pak, jadi kenyataan lu.
Yang bapak maki-maki tuh karyawan pabrik teman bapak itu yang di Semarang. Kenapa? Baru kemarin pak saya ketemu sama adik ipar dari kakak ipar saya. Adik ipar dari kakak ipar saya. Ya udahlah pokoknya begitu. Berarti bukan saudara kandung lu. Bagus lah, bagus. Apa? Dia minta ketemuan pak. Dia ngotot banget harus ketemuan hari ini. Saya kira ada urusan apa ya? Kenapa harus ketemuan hari ini? Dan mendesak sekali ketika ketemu orangnya gemeteran. Seperti bapak bilang. Dan mukanya pucat. Dan lucunya kita ketemu jam 9. Dia udah datang dari jam 7. Oh ini udah indikasi. Dia datang lebih awal. Gemeteran, muka pucat. Mungkin sakau. Oh tapi ternyata dia cuma terjebak pinjol. Sampai kemudian dia dengar mau minjem duit 16 jutaan. Karena dia terlilit pinjol. Pinjolnya berapa? 4 pinjol terlibat. Hal pertama yang langsung gue bilang, tidak mungkin kawan. Pinjol cuma ngasih duit 16 juta. Semoga lu jangan kasih duitnya. Itu yang pertama. Yang kedua, pinjol itu kan nagih. Pasti ada yang keempat karena ada yang ketiga. Kalau ada yang keempat berarti ada yang kelima. Ada yang kelima pasti ada yang keenam. Buktinya apa? Lu jadi gak kasih duitnya? Dia bilang enggak, saya gak jadi kasih duitnya pak. Terus apa yang dia bilang? Ya kalau gitu saya bakal jual rumah saya. Nah dari situ udah tahu. Masa jual rumah cuma bayar utang 16 juta? Udahlah ini modus standar lah. Para korban-korban pinjol ini gak pernah ngerti bahwa dirinya adalah korban. Tapi merasa bisa cuan, bisa balik modal. Terus gue tanya, by the way dia pinjol kenapa sih 16 juta spesifik banget? Apa karena beli iPhone baru ya dia ikut pinjol? Enggak pak, gara-gara trading forex. Soalnya di grup-grup forex bilang ini momentumnya lagi bagus nih, forex nih. Oh ya udahlah selesai lah. Begitu gue denger itu aja gue udah tahu ini orang kalau nggak gila, bego. Ya pilih salah satu lah menurut lu kategori yang mana ya, jangan diborong semua. Kalau udah gila terus bego, habis sudah duit lu, habis warisan lu, habis keluarga lu, selesai. Makanya ya teman-teman sekali lagi gue bilang gue harapkan, dan ini udah sampai bisa masuk ke perusahaan lu urusannya. Karena bisa jadi yang ditelepon adalah bagian finance di perusahaan lu yang gak tahu apa-apa. Finance manager, account manager kayak yang punya pabrik di Semarang sampai diteror sama debt collector. Karena apa yang dilakukan oleh pinjol-pinjol ini? Ketika ada karyawan lu yang ikut pinjol, perusahaan pinjol berhak mendownload list kontak yang ada di nomor handphone lu. Mau istri lu, pacar lu, guru SD lu, guru ngaji lu, selingkuhan lu, semua di-download sama mereka. Ternyata di situ ada kontak financial manager di pabrik kawan kita itu, diteror. Sampai Instagram dari manajer perusahaan di situ semuanya diteror. Guys, jangan percaya dengan orang ini. Orang ini adalah bagian dari komplotan orang-orang yang tidak mau bayar tagihan pinjol gini. Diteror guys, sampai ke Instagram ya lu bisa lihat kolom komentarnya. Diserbu sama debt collector. Ujung-ujungnya perusahaannya jadi terganggu operationnya. Sampai manajernya ini takut datang ke pabrik itu. Karena dia takut ditagih sama debt collectornya. Kan jadi gila menjalar kemana-mana. Makanya teman-teman lu harus tegas di perusahaannya. Tegas. Kalau lu kena lu kena trading online, lu kena forex, lu kena kripto biadab itu, lu kena pinjol, lu kena judi online, binasakan. Sudah selesai. Binasakan guys, jangan anggap enteng. Gak ada gue pernah ketemu gini gampangnya. Pak kenapa si Budi gak dipecat pak? Kan kemarin dia udah ke Gap pakai. Iya soalnya dia pakainya cuma 1 sendok teh. Kan gak mungkin lu bilang begitu. Cuma 1 sendok teh. Atau kena pinjol cuma 1 juta. Lu anggap remeh, hati-hati guys. Itu penyakit yang bisa menjadi bom waktu guys. Bukan cuma rel kereta api cepat bus yang jadi bom waktu ya. Tapi sekarang pinjol ini juga bisa jadi bom waktu guys. So lu harus lebih bijak lagi nih. Dan harus lebih cerdik lagi sebagai pengusaha. Jangan mau lu terlena ketika melihat karyawan lu gonta-ganti handphone terus setiap hari. Hati-hati lu. Jangan-jangan pakai duit pinjol. Hati-hati. Dan lu harus berani tegas. Karena ini kasus nilainya udah naik jadi 1.650 triliun. Bukan jumlah yang kecil. Jangan-jangan keluarga lu, orang dekat lu, temen lu, bahkan orang tua lu atau pasangan hidup lu amit-amit kena pinjol. Lu harus segera selesaikan. Cari jalannya. Terus gimana pak kalau seandainya udah terlanjur nih terjebak ikut pinjol? Satu hal yang pertama lu harus ketahui. Jangan beri. Apalagi sampai bawa istri lu, anak lu yang masih balita gak bersalah kayak yang tadi di Tangerang. Jangan. Selalu ada jalan keluar. Yang lu harus tahu adalah pinjol ini tetap orientasinya pengen modalnya balik. So ketika lu udah didatengin debt collector, lu negosiasikan bunga lu. Langsung jujur aja, gak usah ketakutan, gak usah kabur-kaburan. Langsung jujur aja, saya gak bisa bayar bunganya pak. Bisa dibantu gak biar saya lunasin pokoknya? Oke, karena kawan kita yang sampai 300 juta rupiah bayar bunga pinjol, awal yang ngutangnya cuman 10 juta bro. Ujung-ujungnya bunga berbunga karena gali lubang tutup lubang. Jadi 300 juta. Ngeri lo. So lu negosiasikan dengan debt collector. Kalau ditelepon sama perusahaannya lu angkat. Lu bilang lu minta maaf saya gak bisa bayar. Tapi boleh gak saya bayar pokoknya?
dan saya memang niat mau bayar pokoknya. Lu negosiasikan, ngobrol. Dan lu sanggupnya bayar pokoknya berapa? Oke, bayar 2 juta dulu. Bulan depan gue bayar lagi 1,5 juta. Bulan depan gue bayar lagi 3 juta. Ngomong aja sama pinjolnya. Dia juga ngerti lah. Tapi kalau niat lu udah maling, niat lu kabur-kaburan, ya udah siap aja bunganya bakal ngegulung terus. Karena semakin lu gak angkat teleponnya, tiap bulan lu gak angkat telepon, tiap bulan lu gak ada, bunganya ngegulung terus. Jadi please stop kabur-kaburan. Please mulai bertanggung jawab. Lu udah punya utang, lu berarti udah setuju. Jangan lu langsung playing victim. Iya gue korban nih pinjol ilegal. Lah lu kan yang setuju bunga 40%, goblok. Giliran lu ditagi, lu playing victim. Ini pinjolnya biadab nih, ini gue kena tipu dari mana? Lu yang pencet, iya gue setuju ngutang bunga sekian. Gak ada begitu, lu gak bertanggung jawab namanya. Jadi lu wajib selesaikan bunga lu. Cari segala cara. Ya lu mau jual mobil lu, jual rumah lu, jual handphone lu yang gak berguna itu yang lu udah upgrade 7 kali lipat bertahun-tahun. Jualin, bayar, lunasin utang lu. Jangan pernah lu kabur. Ingat, utang harus dibayar. Selesai guys. So teman-teman buat kalian yang udah terlanjur ya kena pinjol, itu gimana sih solusinya? Apalagi kemarin ada teman-teman kita pengusaha juga, Pak ada karyawan gue udah terlanjur kena pinjol. Tapi gue juga gak tega mencatnya. Tapi kalau gue disuruh bantuin gue juga gak mau, nanti jadi gak mendidik. Gampang, ini ada solusinya. Jadi ada 3 solusi yang lu bisa dapetin. Yang pertama itu metode snowball. Jadi snowball effect. Snowball effect ini adalah lu membayar, tetap ya minimum payment tiap bulan itu tetap lu harus bayar. Tapi prioritas setelahnya adalah bayar pinjol-pinjol yang jumlahnya kecil-kecil. Contoh gini, orang kalau kena pinjol itu kayak narkoba. Gak mungkin 1-2 pinjol. Bisa sampai 16-20 pinjol berbeda-beda. Fokus metode snowball effect. Selesain yang jumlahnya paling kecil. Contoh, oh gue ada di pinjol warna merah 7 juta rupiah, pinjol warna biru 70 juta rupiah, pinjol warna orange 700 juta rupiah. Prioritaskan yang paling kecil dulu. Jadi yang warna merah yang 7 juta rupiah lu kelarin dulu. Oh nanti ada yang 12 juta lu kelarin dulu. Jadi lu terbiasa mendelete. Begitu selesai lu bayar pinjolnya, pinjol dimulai dari yang kecil. Tadinya ada 20 pinjol, berkurang jadi 19 pinjol, berkurang jadi 17 pinjol. Di sini yang mau dilatih adalah mindset lu mendelete aplikasi. Mindset lu semakin dikit perusahaan-perusahaan tempat lu berhutang. Jadi lu udah terpikir dalam psikologis lu, alam bawah sadar lu, oh gue semakin dikit loh kreditor gue, semakin dikit lu utang-utang pinjol gue. Karena jumlah aplikasi yang lu delete makin lama makin sedikit. Jadi lu makin sedikit melihat penagih-penagih debt collector yang datang malakin ke rumah lu itu. Jadi snowball effect itu mengajarkan bahwa tetap ya bayar minimum payment, tetap lu harus bayar. Next prioritasnya lunasin yang kredit lu, yang utang lu paling kecil dulu. Oke, itu metode yang pertama. Metode yang kedua namanya metode avalanche. Jadi avalanche itu metode melunasi hutang yang bunganya paling gede. Contoh, kalau metode avalanche atau metode longsor salju bilangnya ya, itu yang lu lakukan apa? Tetap bayar minimum payment tiap bulan, tetap kartu kredit atau apa, minimum paymentnya lu lunasin dulu lah. Next, ketika lu ada kelebihan duit, prioritas lu lunaskan adalah yang bunga utangnya paling gede. Karena kan tadi kita ngasih contoh, ada yang bunganya 40% sebulan, ada yang bunganya 2% sehari, ada yang bunganya 8% per hari. Prioritaskan buat menyelesaikan bunga yang paling gede. Jadi dalam kasus itu, lu prioritaskan selesain yang bunga 40% dulu per bulan itu. Itulah metode avalanche. Jadi metode yang pertama adalah selesaikan pinjol dengan jumlah paling kecil rupiahnya. Sehingga lu makin terbiasa delete aplikasi pinjol, makin lama makin dikit. Lu punya mentalitas melunasi hutang, itu pinter. Sehingga lu bukan punya mentalitas maling atau nyolong atau kabur begitu ngutang sama orang, enggak. Lu lunasin dari yang paling kecil, oh ini 200 ribu, lunasin dulu. Delete aplikasinya. Ini 700 ribu. Lunasin dulu, delete aplikasi. Lama-lama makin dikit tuh. Itu bakal menimbulkan rasa percaya diri lu dibanding lu diri kayak yang kita ceritain di awal tadi. Jangan. Lu punya mentalitas melunasi utang bisa menambah rasa percaya diri lu juga. Lalu yang kedua apa? Lunasin yang bunganya. Ingat ya, bukan jumlah rupiahnya, tapi yang bunganya, persentasenya paling tinggi dulu. Itu prioritas untuk dilunasin. Dengan cara apapun. Kenapa? Seperti yang gue udah bilang. Percuma lu ngutang ke pinjol bunga 40% sebulan, terus lu duitnya lu harapin buat beli saham biar naik, atau beli forex, atau beli kripto. Gua rasa gak ada pasti lu ambil pinjol 40% sebulan gak ada jaminan saham lu bakal naik 50% dalam sehari, dalam sebulan, atau dalam setahun gitu loh. Jadi lu prioritaskan lunasi pinjol yang bunganya paling gede dulu. Nah yang ketiga apa? Negosiasi. Jadi teman-teman lu harus punya rasa percaya diri ya bahwa lu adalah manusia, lu punya harga diri, lu bisa memiliki dan berhak memiliki daya tawar. Bahwa ketika lu masuk ke dalam kontrak
meminjam duit dengan pinjol itu adalah kontrak yang setara. Bukan lu budak dia raja sehingga lu harus layani dia dengan bunga tinggi terus, enggak. Lu bisa bernegosiasi ketika lu ditagih debt collector, Pak saya pengen banget bayar lunas tapi saya gak sanggup buat bayar bunganya. Boleh gak saya bayar pokoknya? Lu bisa negosiasi itu dan lu berhak untuk lakukan. Dan banyak orang selesai hutang dengan metode begitu. Dan lu jangan malu. Bahkan perusahaan tekstil terbesar di Jawa Tengah aja negosiasinya juga ya begitu. Dia gak bisa bayar bunganya. Dia akhirnya cicil pokoknya. Begitu. Pengusaha besar aja begitu. Apalagi lu. Ya lu harus pede buat negosiasi utang lu. Terus negosiasi apa lagi yang lu bisa lakukan? Bunganya. Jadi kalau seandainya oke, lu mau bayar lunas, lu kena bunga 40% sebulan, lu ketahuilah itu tidak waras dan tidak normal. Lu bisa negosiasi dengan bilang gini, menurut peraturan OJK, bunga maksimal pinjol itu 0,3% per hari. Kok bisa-bisanya Bapak ngasih gua bunga 1% per hari atau 2% per hari? Itu kan nggak fair, itu ilegal, itu melanggar hukum. Nanti Bapak saya laporin polisi lu. Nanti Bapak saya laporin OJK lu. Lu berhak nggak lakukan? Lu berhak. Dan gua udah bantu begitu banyak orang juga ya, termasuk ya karyawan dari perusahaan vendor kita itu juga. Lu negosiasi dengan mereka. Karena mereka pinjol ilegal dan kalau mereka juga punya otak yang waras, mereka pasti akan terima negosiasi lu. Karena dibanding mereka tetap bertahan dengan bunganya yang ilegal, bisa-bisa ya mereka izin usaha dicabut atau ya ujung-ujungnya sanksi pidana. So lu bernegosiasilah dengan itu karena lu punya posisi tawar. Sekarang udah gua ajarin sama lu. Lu negosiasikan. Karena menurut OJK resminya nih pinjol bunganya maksimal 0,3% per hari. So buat teman-teman lu harus bisa negosiasikan itu. Dan lu berhak untuk itu. Nah yang terakhir, ini gue mau ambil yang paling penting adalah jangan panik. Harus selalu tetap tenang. Karena segala sesuatu itu bisa diobrolin. Yang penting apa? Lu punya niat yang bener ya. Pengen lunasin utang lu. Lu tetap pengen lanjutin hidup lu. Lu juga pengen tetap waras dan sehat. Jadi harus tetap tenang. Jangan panik kayak orang Tangerang Selatan itu. Ketika dikejar pinjol, bunga berbunga, dia nutup dengan pinjol lain lagi. Dia pusing, apa yang dia lakukan? Dia sendiri. Lebih sedihnya apa? Dia ikut anak istrinya. Anaknya balita umur 3 tahun dia karena dia merasa udah gak ada jalan keluar lagi. Lu jangan seperti itu, jangan. Ini cuma urusan perdata kok. Lu bukan yang ngebom Bali atau lu ngebom kagak. Ini bukan semua yang lu lakukan ini hubungan perdata. Konsepnya apa? Pinjam meminjam. Jangan lu apalagi sampai orang lain, aneh. Lu harus tetap tenang dan lakukan apa yang tadi gue bilang. Negosiasikan dulu bunganya. Lalu lu bisa snowball effect, lunasin dulu pelan-pelan pinjol yang jumlahnya paling dikit atau lu lunasin pinjol yang bunganya paling tinggi. Oke guys, simple kan? So good luck ya buat teman-teman di luar sana yang masih terjebak pinjol. Dan gua harap ya buat teman-teman penonton Benix, jangan lu mau terjebak pinjol atau pinjaman dalam bentuk apapun, apalagi untuk hal yang konsumtif. Jangan pernah lu lakukan itu. So anyway, yang gua mau bilang adalah belajar membedakan keinginan dan kebutuhan lu. Stop memanjakan diri lu. Stop dikit-dikit traktir diri lu. Dikit-dikit gonta-ganti pacar baru. Dikit-dikit gonta-ganti istri baru. Kok ujung-ujungnya jadi kesana ya. Tapi intinya itu jadi pengeluaran yang tidak jelas dan tidak penting. Gitu. Lu tahu ya salah satu Crazy Rich Surabaya. Itu gue gak usah bilang lah. Duitnya lebih dari 100 triliun. Ketika dia awal-awal bangun bisnisnya. Dia tuh rela loh bahkan sampai tidak makan daging selama bertahun-tahun. Kenapa? Karena dia tahu hidupnya susah. Hari esok tidak ada yang tahu seperti apa. Tapi hari ini kita harus lagi susah nih. Bertahan dengan itu, tabung dengan yang lu punya. So bahkan sampai begitu ekstrimnya dia. Suatu ketika karena dia berdagang dari pasar ke pasar di Malang. Dia naik sepeda. Dia jual kebutuhan sayur-sayuran, gula aren dan lain sebagainya. Dia naik sepeda, lu bayangin ya dari Malang ke Sidoarjo, Malang ke Surabaya itu berkilo-kilometer, berjam-jam loh. Tapi dia lakukan itu. Tapi suatu ketika dia pulang, dia kaget lihat istrinya kok masak daging rendang. Kaget dia. Duit dari mana lu? Lu nyolong ya? Kalau zaman sekarang lu ikut pinjol ya? Gitu ya. Atau lu ngelontar dia? Lu buka. Jadi yang dibilang, lu duit dari mana? Wahai istriku yang tersayang. Kok bisa-bisanya kita makan malam hari ini rendang? Oh iya Pak, hari ini saya beruntung. Karena batik buatan tangan saya ada yang mau beli. Sehingga hari ini puji Tuhan kita bisa makan daging. Apa yang dilakukan oleh orang kakek-kakek ini? Dia marah guys. Dasar wanita bodoh. Bisa-bisanya lu makan daging hari ini. Dia marah sama istrinya. Terus gimana Pak? Kenapa emangnya Pak? Anak kita aja belum tentu kita tahu bisa sekolah gak nanti. Masa lu gak pengen anak lu kuliah? Masa lu gak pengen anak lu lebih kaya, lebih pinter daripada lu dan gua? So kalau lu punya duit, lu tabung untuk hari esok sama anak lu. Oh gitu ya Pak? Lu bayangkan, ini mindset orang terkaya di Surabaya. Bukan ujung-ujungnya baru terima duit 200 juta langsung ganti mobil baru. Gak begitu. Ada temen gua sedih banget asli. Memang gak biasa pegang duit. Begitu dapat duit 300 juta apa hal yang pertama dia lakukan? Beli Harley baru. Geblek banget asli. Hari ini apa? Barusan gue terima SMS. Ben, lagi ada duit gak? Berapa? 200 juta. Mau buat apa? Adalah. Lu mau ngutang atau gimana? Ya gue jual lah Harley gue. Ke lu. Lah gimana sih? Ini orang gak jelas. Emangnya kenapa? Ya gue barusan kena PHK Ben.
Aduh, ini orang gila sih. Geblek asli banget. Dan banyak orang-orang kayak begini nih banyak. Lu harus berani potong, delete kontak orang-orang kayak begini. Jangan, nggak ada gunanya. Orang-orang bodoh, jangan kelilingi diri lu dengan orang-orang bodoh. Kelilingi diri lu dengan orang-orang bijaksana. Inilah tips gue yang terakhir buat lu. Lu adalah orang-orang di sekeliling lu. Lu adalah network yang ada di sekeliling lu. Kalau lu bergaul dengan penjudi, lu akan menjadi penjudi. Kalau lu bergaul dengan pemabok, pasti lu akan menjadi pemabok. Aneh lah, gak mungkin lu gak ketularan. Ya kalau lu bergaul dengan orang yang hobi ngerokok, pasti lu jadi perokok. Jadi logis lah. So, kalau lu mau jadi orang yang lebih sukses, lebih berhasil, kelilingilah diri lu dengan orang-orang yang lebih bijaksana dari lu. Hopefully lebih cerdas dari lu. Sehingga kemudian outputnya ya lu bisa mendapatkan nasihat-nasihat yang lebih bijak. Karena orang yang ikut pinjol, percaya gak lu? Dia bergaul dengan orang yang hobi pinjol. Gak percaya? Tulis di kolom komentar di bawah ini. Bener gak yang gue bilang? Gue yakin bener. Orang yang hobi judi online pasti bergaul dengan orang yang hobi judi online. Dan orang yang percaya candlestick, percaya dengan ilmu-ilmu bintang di langit, harga saham bisa naik. Hello, padahal pabriknya kena meteor kemarin musnah, kok bisa-bisanya harga sahamnya naik? Ya karena candlestick bilang patternnya naik. Hello, percayalah, orang-orang gila yang percaya candlestick, percaya trading saham, pasti bergaulnya dengan orang-orang yang sama tololnya juga. Percaya candlestick adalah Tuhan, harus disembah. Seperti babi ngepet ini, lilin ini. So, hati-hati dengan network kalian, hati-hati dengan orang yang ada di sekeliling kalian, hati-hati dengan orang yang lu jadikan teman di dalam hidup lu. Hopefully ini gak terjadi ketika lu memilih pasangan hidup juga. So buat teman-teman di sini yang masih single, harus hati-hati karena gue udah lihat banyak keluarga hancur. Bukan karena ekonominya sulit, no, bukan. Tapi karena istrinya atau suaminya terjebak pinjol, terjebak judol, terjebak trading forex, trading saham, trading kripto. Itu fakta. So, lebih bijak lah guys dalam mencari partner hidup, dalam mencari rekan kerja, dalam mencari karyawan, dalam membangun perusahaan. Sekarang udah dapet tambahan PR. Dunia makin kesini makin riwa guys. Sekarang lu udah mulai pikirkan bikin perjanjian yang namanya fakta integritas. Kalau lu gak punya, minta sampelnya sama gue, nanti gue sharing di kolom komentar. Isinya apa? Buat orang yang menandatanganin fakta ini sudah sepakat. Kalau di kemudian hari terjebak judi online, pinjol, trading online, kasus kriminal, wajib mengundurkan diri. Sah. Iya dong. So guys, oke lah, itulah gue mau sharing keluh kesah gue karena ya gue sekarang jadi ikut diteleponin kiri kanan gara-gara ada vendor kita yang terjebak pinjol karyawannya loh, bukan ownernya. Ownernya pun gak tahu. Dia baru tahu ketika finance manager dia bilang saya diteror pinjol pak, saya diteror debt collector. Emang lu ngutang? Enggak, karyawan kita ada yang ngutang tapi saya yang ditagih pak. Itu faktanya. Dan dia akibatnya jadi susah ambil kredit ke bank. Kasian guys. Jangan sampai itu kejadian juga di usaha kalian, di dalam kehidupan kalian. Segera bersihkan itu orang-orang toksik seperti itu. Jangan pernah libatkan diri kalian atau orang-orang kenalan kalian. Kalaupun ada, harus segera lu ingatkan. Bertobatlah, segera pensiun. Tapi gak bisa pak, orang sakau. Udah kalau keseringan judi online atau keseringan pinjol, sakau, nagih mereka. Gimana cara ngobatinnya? Lu bakar handphonenya, selesai. 2 tahun lu kirim dia ke goa. Gak usah kasih dia internet 4G, 5G, gak usah. Lu pergi ke goa sana. Kenapa? Kalau lu masih memberikan dia akses ke jalan-jalan seperti itu ya, sama aja bohong. Ujung-ujungnya balik lagi. So segera lu bilang, lu gak usah lagi dia pakai handphone. Lu belum cukup dewasa, belum cukup bijak untuk menggunakan handphone lu. Sehingga lu mendownload aplikasi-aplikasi yang gak bener itu. Bukti bahwa lu tidak cukup dewasa. Dan gak bisa dipercayai untuk memegang device handheld seperti itu. Ya udah, simple. Karena ada tertulis, kalau matamu menyesatkanmu, lu butakan aja mata lu. Cabut mata lu. Selesai. Karena lu udah gak bisa lagi dipercaya. Dan satu-satunya cara menyelamatkan lu ya cabut aja bola mata lu itu. Supaya lu gak tersesat. Simple kan? Karena kan gue gak minta lu cabut bola mata lu kan. Gue lebih baik lah. Lu jual lah itu handphone itu. Iya, lu singkirkan lah kartu lu itu. Kalau ternyata lu tersesat, alat itu ternyata menyesatkan lu. So buat teman-teman, buat kalian sekarang sharing ya sama pengalaman hidup kalian. Buat penonton-penonton YouTube Benix yang lain, ada ratusan ribu orang yang nonton, semoga bermanfaat. Tolong tulis pengalaman kalian dengan pinjol. Menurut kalian apa yang harus dilakukan? Dan lu punya pengalaman menyakitkan apa terkait itu? Apakah temen lu, keluarga lu, rekan kerja lu? Dan bener gak sih yang gue bilang? Karena ujungnya ternyata merembet kemana-mana. Merusak begitu banyak hal. Merusak bahkan usaha dan keluarga sendiri. Tolong sharing pengalaman kalian segera di kolom komentar di bawah ini. Dan kalian yang nonton video ini wajib baca kolom komentarnya dan like video ini. Oke, buat yang belum subscribe, segera subscribe di channel YouTube Benix. Semoga video ini bermanfaat. Salam sehat, salam cuan. Bye-bye.